Di dalam Al-Quran ada kata yang tepat untuk menggambarkan berlapang dada, yaitu as-safhu. Seperti penggalan ayat yang khatib baca di awal atau di mukadimah masing-masing dari At-Taghabun 14, wa in ta'fu wa tasfahu. Kemudian di surah An-Nur, wal ya'fu wal yasfahu. Tasfahu wa yasfahu, kata dasarnya adalah as-safhu. As-safhu artinya berlapang dada. Dari kata as-safhu kita mengenal kata as-safahat, safahatul kutub, lembaran-lembaran. Kenapa safahat dinamakan lembaran? Karena lembaran mengidentikan dengan kelapangan, keluasan. Maka safahat artinya lembaran. Lalu juga muncul kata tasofah, tasofu, artinya berjabatan tangan. Nah, kata berjabatan tangan dasarnya as-safhu, berlapang dada. Karena berjabat tangan sesungguhnya adalah simbol dari kelapangan dada. Mungkin ada dua orang atau lebih berselisih dalam satu hal, kemudian berdamai lalu berjabat tangan. Maka dengan jabat tangan itu ada kelapangan dada. Hadirin sedang jemaah yang berbahagia, yang menarik dari dua ayat ini, dan saya yakin juga di ayat-ayat yang lain, bahwa kata sofa, kata tasfahu atau yasfahu itu didahului oleh kata an-afu. Wa in ta'fu awal ya'fu, berminta maaf, meminta maaf atau mohon maaf. Jadi urutannya minta maaf lalu berlapang dada lah. Meminjam penjelasan Profesor Dr. Quraish Shihab, dan berbagai kesempatan beliau menekankan bahwa kedudukan as-safhu, berlapang dada, itu lebih daripada memaafkan. Kenapa? Beliau membuat sebuah tamsil, sebuah pengibaratan seperti ini dengan akar kata sofahat, as-sofah, lembaran. Orang kalau minta maaf digambarkan seandainya kita menulis banyak tulisan di dalam lembaran kertas, kartu folio misalnya, kita tulis dengan pensil, lalu kita hapus. Itulah gambaran minta maaf. Tetapi sesungguhnya, ya, tulisan-tulisan yang sudah penuh di kertas itu, ketika kita hapus, itu pada prakteknya atau esensinya tidak 100% bersih. Ada saja yang tertinggal. Bisa jadi meninggalkan atau menyisakan satu coretan, meninggalkan satu noda tinta, meninggalkan apalagi lebih banyak, atau kertasnya sendiri kusut. Itu gambaran permintaan maaf. Tapi kalau as-safhu atau Pak Quraish menunjukkan bahwa as-safhu adalah membuka lembaran baru, sofahat. Jadi berlapang dada artinya membuka lembaran baru. Maka dengan lembaran baru artinya sudah hilang semua noda, sudah hilang semua coretan-coretan sebelumnya. Maka posisi berlapang dada melebihi daripada memberi maaf. Itulah kenapa di berbagai ayat Al-Quran selalu minta maaf lebih dulu, baru kemudian berlapang dada. Wa in ta'fu wa tasfahu, atau wal yafu wal yasfahu. Ya, hendaklah berminta maaf, atau hendaklah, atau dan kemudian berlapang dada. Hari ini sedang jemaah yang berbahagia, berlapang dada tentu bisa kita realisasikan dalam berbagai bidang, dalam berbagai kehidupan. Orang berlapang dada biasanya adalah orang yang cenderung, ya, mau menerima apa yang terjadi, meskipun tentu dalam pengertian bukan pasrah. Menerima artinya setelah dia berupaya tentang suatu hal, mengejar sesuatu hal, mengejar cita-cita, mengejar apapun, ketika misalnya cita-cita itu, keinginan itu tidak terlaksana 100%, maka orang yang berlapang dada biasanya akan lebih melihat ke dalam, akan lebih melakukan muhasabah, evaluasi daripada keluar, daripada mencari kesalahan-kesalahan ke pihak luar, eksternal, daripada menuding pihak-pihak lain ada yang menghalangi atau ada yang berbuat curang dan lain sebagainya. Tapi berlapang dada akan lebih fokus kepada apa sesungguhnya yang belum maksimal kita lakukan dalam upaya kita untuk mencapai cita-cita itu. Ketika kita melaksanakan sebuah strategi, taktik, ternyata hasilnya tidak maksimal, lalu bikinlah evaluasi. Kenapa strategi dan taktik ini tidak berhasil? Kenapa yang merespon hanya sedikit?
Maka itulah orang yang punya kelapangan dada, dia akan prioritaskan ke situ. Oh ternyata ada kesalahan strategi, oh ternyata ada kesalahan teknis yang kita lakukan, oh ternyata ada kata-kata yang tidak pas disampaikan ke masyarakat, disampaikan ke jamaah. Oh ternyata pengetahuan saya tentang hal itu masih jauh, masih belum memungkinkan saya untuk sampai kepada apa yang ingin saya capai atau cita-cita catakan. Jadi akan terus belajar pada akhirnya. Maka implikasi dari orang yang berlapang dada akan selalu belajar dari kesalahan. Itulah yang sungguhnya diharapkan, bukan sekedar mencari-cari kesalahan pada pihak lain yang belum tentu kesalahan itu memang ada di pihak lain. Bisa jadi kesalahan yang lebih besar ada pada diri sendiri. Maka itulah yang mesti kita lakukan. Hendaklah selalu kita berlapang dada dalam berbagai upaya. Mungkin apa yang kita lakukan memang belum maksimal dalam upaya kita, sehingga apa yang kita inginkan belum tercapai, atau mungkin tercapainya baru sebagian persen. Nah, jadi sekali lagi bahwa as-safu berlapang dada ini bisa kita implementasikan dalam berbagai hal, dan implikasi yang lebih jauhnya adalah bersikap lapang dada adalah akan membawa kita kepada damai, kepada suatu keadaan yang saling menghargai dan seterusnya. Dan itulah sesungguhnya yang diharapkan oleh kita semua.